Halo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Irsbun Arif dan Bung Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official Forum News Network. Bung Rocky, situasi di Indonesia hari-hari ini mulai memasuki situasi yang mendebarkan ya. Perlawanan terhadap Presiden Jokowi itu sudah bermunculan di mana-mana. Dan di tengah situasi seperti saat ini, itu saya membaca Presiden Amerika Serikat Joe Biden baru saja menandatangani rancangan undang-undang untuk mengadili pemimpin asing yang korup secara pidana. Ini artinya kan juga bisa menjadi semacam ancaman ya buat Presiden Jokowi yang sebentar lagi akan lengser. Oh ya, benar sekali Hersu, bahwa pada skala eskalasi politik hari-hari ini, itu Indonesia pasti sudah ada di meja analisis mungkin CIA, mungkin Departemen Pertahanan Amerika, atau di Kongres, atau di kantor Presiden. Tetapi hal yang paling mendebarkan adalah peristiwa pesawat yang dipakai oleh Kaisang itu mulai dibongkar. Ini punya siapa? Didaftarkan di mana? Apakah di situ ada perusahaan Amerika? Apakah ada unsur-unsur foreign government yang setahun lalu itu diatur dalam bills yang baru yang ditandatangani Biden, bahwa pemerintah Amerika punya hak untuk mempersoalkan bribery yang dimungkinkan menjadi skandal korupsi di dalam company Amerika yang terkait dengan Indonesia misalnya kan dunia ini sekarang dihidupkan oleh dua isu, yaitu isu korupsi global, dan Amerika punya kepentingan untuk menghentikan korupsi global bahkan di negara asing, dan itu tidak boleh dianggap sebagai intervensi. Demikian juga soal lingkungan, kan ini lingkungan juga menjadi masalah bersama umat manusia. Planet ini sebagai common heritage of humankind, of masyarakat dunia, itu harus dilindungi bersama. Demikian juga korupsi. Jadi kita masuk di dalam satu peristiwa politik abad ini di mana dunia itu diikat oleh nilai-nilai baru. Korupsi di Indonesia artinya juga keprihatinan dari pemerintah Amerika. Kerusakan lingkungan di Asia juga keprihatinan dari Eropa misalnya. Jadi kita masuk di dalam era planetarium. Semua isu itu harus diucapkan berdasarkan kepentingan planet bumi itu. Demikian juga mulai diusut apakah ekses dari penerbangan Halim ke Philadelphia itu menimbulkan emisi berapa ratus ton CO2 tuh, yang sebetulnya bertentangan dengan prinsip bahwa Indonesia akan berupaya untuk memenuhi target penurunan 1,5 derajat suhu supaya bisa comply dengan keputusan di conference di Paris itu kan, dan di Glasgow. Jadi Indonesia diikat oleh etik yang sama dalam soal korupsi dan soal kerusakan lingkungan. Nah, itu yang sedang dipersoalkan oleh masyarakat internasional. Saya kira itu akan masuk sebagai isu global juga hari-hari ini. Dalam situasi global seperti ini, tampaknya sangat sulit ya kita itu berkelit untuk mencegah campur tangan negara-negara asing, khususnya negara adidaya seperti Amerika Serikat misalnya. Termasuk ini soal masalah lingkungan ya, penggunaan private jet Kaisang dan Erina ke Amerika Serikat, apalagi kalau itu kemudian terindikasi itu berupa bribery, yaitu suap kepada anak menantu dan Jokowi, pasti ya otoritas seperti Amerika dan juga lembaga-lembaga internasional berkaitan dengan penegakan hukum dan lingkungan juga nggak akan tinggal diam. Jadi tidak mungkin lagi atas nama nasionalisme lalu kita proteksi intervensi asing di dalam membaca korupsi di Indonesia, membaca proyek IKN yang merusak lingkungan. Semua itu terkait dengan satu isu, yaitu isu solidaritas manusia global atau global human solidarity itu. Kita harus bersiap-siap bahwa negeri ini dibaca secara detail oleh publik internasional, terutama anak-anak muda di Eropa, dan kepentingan-kepentingan bisnis yang memang berusaha untuk menghasilkan energi terbarukan dengan mengurangi emisi. Jadi tidak disadari misalnya bahwa pakai private jet itu ya hak setiap orang,
Tetapi kalau pemakaian private jet itu merusak lingkungan dan Indonesia terikat pada upaya untuk merawat atau menurunkan emisi karbon, akan dipersoalkan kenapa anak presiden tidak peka atau mengabaikan janji dari bapaknya yang adalah presiden supaya Indonesia itu diakui sebagai part dari perjanjian Paris dan perjanjian Glasgow. Jadi semua hal yang bersifat hubungan internasional akhirnya menjadi variabel yang sangat mungkin menentukan nasib Jokowi. Ini permainan headline internasional ini jangan diabaikan. Kalau isu itu udah masuk di Financial Times, The Guardian segala macam, itu artinya Indonesia udah bakal jadi bulan-bulanan dunia tuh. Dan begitu jadi bulan-bulanan dunia, tidak mungkin lagi Indonesia berkelit dari ini persoalan nasionalis kita, ini persoalan patriotik, nggak ada deh urusannya tuh. Anak-anak muda, generasi muda dunia itu berpikir bahwa nasib planet itu harus mendahului arogansi nasionalisme, arogansi patriotisme atau hak menentukan nasib sendiri. Itu semua palsu, akhirnya itu ideologi abad 20 dan sekarang kita masuk pada ideologi baru, yaitu environment dan keadilan sosial. Nah, di dalam kasus-kasus semacam ini soal korupsi itu akan jadi faktor penentu bertahan tidaknya sebuah rejim di seluruh dunia. Di mana ada kasus korupsi, itu artinya satu korupsi di sebuah negeri itu akan memberantakkan ide keadilan global. Peningkatan suhu akibat arogansi kapital dan kekuasaan karena memakai private jet misalnya di sebuah negeri, itu akan menyebabkan seluruh dunia itu bergetar. Itu artinya meminta perhatian. Sangat menarik ini, Bung Rocky, karena selama ini kan publik di Indonesia itu ya memang tidak terlalu peduli dengan perkembangan geopolitik global. Padahal kan realitasnya mereka ini ya tidak bisa berkelit ya, mereka ini adalah para penguasa lalim di berbagai dunia, berbelahan dunia itu. Kalau ketika otoritas di Amerika Serikat atau lembaga-lembaga peradilan dan penegakan hukum di dunia itu mulai bertindak. Nah, baru sekarang kita pahami betapa variabel internasional itu sangat mempengaruhi stabilitas politik di Indonesia. Jadi banyak artis atau sosialita yang memang mesti belajar banyak bahwa aktivitas pameran-pameran kemewahan mereka itu akan dihitung seberapa banyak Anda itu bermewah-mewahan dan sebetulnya itu adalah hasil bribery, disogok oleh pengusaha. Seberapa banyak Anda peduli pada lingkungan sehingga Anda bisa mengontrol konsumsi Anda. Jadi kalau kita sebut masyarakat elit sekarang itu diikat oleh prinsip peradaban baru, yaitu peradaban kesehatan lingkungan, peradaban keadilan sosial. Jadi itu namanya elite. Jadi kalau ada sosialita itu justru pamer-pamer, dia nggak ngerti bahwa itu sebetulnya dia mengumpankan dirinya untuk diperiksa oleh KPK dunia, bukan lagi KPK Indonesia. Akan diperiksa oleh LSM dunia yang memperhatikan kehidupan sustainability dari situs-situs yang mereka pamerkan. Jadi semua itu akan menyebabkan kita harus paham, harus pintar, harus cerdas untuk membaca ideologi baru dunia, yaitu environmental ethics dan human solidarity. Itu intinya. Jadi banyak betul orang yang terpelajar atau bukan terpelajar sebetulnya, punya ijazah tapi tidak terpelajar. Bandingkan misalnya dengan anak-anak STM yang ikut demo itu, dan mereka yang justru paham tentang ketidakadilan sosial tuh. Anak-anak SMA yang kemudian bergabung di Jogja segala macam, akhirnya mereka yang kita andalkan bukan lagi sosialita yang punya ijazah dari luar negeri tapi doesn't speak about environmental ethics, human solidarity, demokrasi, gender equality, segala macam. Nah, kita mungkin sekali sedang dituntun oleh sejarah untuk jadi cerdas dengan kasus-kasus yang belakangan ini, kasus private jet, juga kasus kemungkinan Amerika Serikat akan ikut meneliti apa yang terjadi di Indonesia. Jadi kita biarkan aja. Justru kalau kita ingin keterbukaan, ya totalkan keterbukaan itu. Kita akan pamerkan pada dunia bahwa kita ingin diaudit secara lingkungan, diaudit secara keadilan sosial justru oleh masyarakat sipil dunia. Itu baru kita percaya bahwa yang dibicarakan oleh Bung Karno tentang internasionalisme itu sebetulnya keinginan untuk dibuka percakapan dunia, termasuk prinsip-prinsip yang sekarang sedang ditumbuhkan di dunia, yaitu masa depan planet, masa depan keadilan sosial. Jadi soal-soal itu yang harus juga dibaca dengan baik, bahwa Indonesia ada di dalam ketegangan global.
Saya kira, Bung Rocky, kita perlu mengingatkan kembali peristiwa 98 ini, mengingatkan pada para penguasa, khususnya Pak Jokowi ya, ketika Orde Baru itu jatuh. Dan hal itu harus kita akui secara jujur, sebenarnya tidak lepas dari campur tangan kepentingan global, bukan faktor tunggal dari gerakan-gerakan di dalam negeri ya. Amerika pasti punya andil, IMF jelas andilnya sangat terlihat begitu ya. Nah, tepat sekali itu. Kita harusnya mesti bandingkan dengan 98 tuh. Bahwa keputusan Amerika misalnya untuk tidak lagi mendukung Pak Harto, itu juga terkait dengan sejumlah aktivitas LSM dunia yang terus-menerus bekerja sama dengan LSM Indonesia untuk memperlihatkan beban korupsi dari negeri ini kalau terus-menerus Orde Baru itu dipertahankan. Memang kita marah bahwa seolah-olah itu ada intervensi dari dunia internasional, Amerika Serikat terutama. Tetapi begitulah sejarah, kita nggak mungkin menutup diri kecuali kita mau hidup seperti Robinson Crusoe di sebuah pulau tuh. Ini dunia yang terbuka, dan dunia yang terbuka itu juga membuat kita punya hak untuk mempersoalkan misalnya ketidakadilan di Palestina, ketidakadilan di Ukraina, kan itu juga. Jadi orang-orang di Palestina juga dan di Ukraina punya hak yang sama untuk mempersoalkan Indonesia juga koruptif, Indonesia juga itu merusak lingkungan. Itu yang kita sebut new grammar, tata bahasa baru di dunia ini nih. Jadi bukan sekedar mengandalkan legitimasi itu pada hasil survei dari mereka yang masih menjilat pada Jokowi, tetapi mata publik internasional, mata jurnalis internasional itu tertuju ke Indonesia hari-hari ini. Nah, ketegangan-ketegangan yang ada di sini, perilaku kekerasan aparat itu juga dibaca oleh sistem internasional, dan itu yang akan menjadi beban negatif karena kita dianggap bahwa nggak paham peradaban demokrasi, nggak paham peradaban lingkungan, nggak paham segala macam hal disebut kita nggak paham. Dan ketidakpahaman itu yang sedang ingin kita bantah hari ini justru dengan turunnya atau merebaknya gerakan-gerakan mahasiswa. Gerakan mahasiswa itu hanya satu yang mereka inginkan, yaitu keadilan sosial. Cuman itu aja tuh. Nah, keadilan sosial itu terhubung dengan kekuasaan yang koruptif, tidak menghasilkan keadilan sosial. Dan biasa aja kalau kita lihat misalnya patung Jokowi itu diarak lalu digantung di tiang gantungan di Jogja, itu penanda simbolik bahwa ada yang busuk di dalam rezim ini. Jadi itu kejujuran itu yang harus kita hormati itu. Kalau mahasiswa yang ngerek patung Pak Jokowi lalu ditaruh di bawah pisau gilotin, itu simbolik sebetulnya sifatnya. Kan nggak mungkin partai politik lakukan hal itu. Kalau nggak ada yang melakukan, ya mahasiswa mengambil kesempatan itu atas dasar dorongan moral, atas dasar evaluasi etis. Jadi jangan dipersoalkan itu seolah menghina atau satu kejahatan. Tidak, itu adalah ekspresi terhadap kegagalan Jokowi untuk mendengarkan suara rakyat selama 9 tahun ini. Jadi saya kira yang harus kita sadari, terutama para penguasa, pengambil keputusan, mereka itu tidak bisa maunya sendiri mengambil kebijakan yang terkesan bahwa itu ini untuk kepentingan dalam negeri, tapi dampaknya itu pasti juga terkena pada kepentingan bersama warga dunia. Salah satunya misalnya berkaitan dengan soal lingkungan, dan ini apalagi kalau dikaitkan dengan keinginan Pak Prabowo misalnya memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai 8%. Jadi sekali lagi kita mesti mulai mengajar berpikir lebih globalis gitu, karena fungsi-fungsi keadilan sosial juga diasuransikan pada sistem keadilan global tuh. Kalau misalnya Pak Prabowo ingin memaksa pertumbuhan ekonomi di atas 5%, 6%, bahkan 8% beliau ucapkan, itu akan ada audit. Kalau 8% overheating ekonomi itu membahayakan lingkungan pasti itu, karena ada industri yang bekerja mungkin 24 jam, dan itu artinya emisi karbonnya naik terus. Jadi kalau kita katakan apa dasar Indonesia bisa mencapai kemakmuran, oh gampang, itu push ekonomi itu tumbuh berlebih-lebih, tetapi akan ada ongkos lingkungan. Jadi akan dinilai nanti kalau Anda tumbuh 5%, kerusakan lingkungan itu berapa persen, kan itu modal baru kita. Kan kita nggak perlu lagi pakai teori-teori usang tentang growth, tentang fungsi pertumbuhan di dalam menghasilkan kemakmuran. Yang dihitung menghasilkan kebahagiaan apa tidak tuh. Jadi itu intinya tuh. Nah, kemampuan-kemampuan ini yang juga harus mulai
dipelajari oleh para pengamat sosial, bukan sekedar ngutip-ngutip pasal atau mengandalkan survei elektabilitas Jokowi. Bayangkan misalnya Jokowi dielulukan masih 82% penerimaan dia atau elektabilitas dia atau likability. 82% sebulan lalu. Kalau 82% nggak mungkin seluruh Indonesia itu terbakar marahnya itu melihat keadaan kan. Kalau Jokowi masih didukung 82% dari masyarakat Indonesia, tidak mungkin seluruh kampus di Indonesia itu bergerak bersamaan untuk membatalkan 80% itu. Jadi mesti dilihat bahwa statistik itu berbohong, apalagi statistik yang dibuat oleh mereka yang disewa oleh istana. Nah, itu pelajaran penting bagi kita bahwa ilmu pengetahuan jangan dipakai untuk menipu tuh. Karena begitu Anda menipu, masyarakat akan mengucapkan hal yang sebaliknya. Jadi kita menganggap bahwa ini akan berlangsung panjang karena tipuan-tipuan lembaga-lembaga survei ini yang mengelulukan Jokowi 82%, demikian juga koran-koran yang juga gagal membaca ritme publik itu, koran-koran besar termasuk Kompas misalnya itu masih mengelulukan. Sekarang mereka melihat faktanya bahwa anak SMA, anak STM bergabung dengan LSM, bergabung dengan mahasiswa, bergabung dengan buruh, mengatakan bahwa kalian berbohong statistik kalian. Nah, faktanya kami merasa tidak diuntungkan oleh statistik itu, apalagi di daerah-daerah tuh. Jadi gerakan mahasiswa di daerah justru lebih masif karena mereka tahu bahwa mereka yang paling dikorbankan oleh tipuan-tipuan statistik di pusat. Nah, ini pertanyaan saya kira banyak ditunggu-tunggu orang ya. Banyak yang bertanya-tanya, Bung Rocky, apakah kekuatan rakyat sekarang ini, gerakan-gerakan rakyat ini akan mampu menekan penguasa, menekan Jokowi sehingga terjadi terulang lagi peristiwa 1998 yang melahirkan reformasi. Dan kalau jawabannya itu mampu, gitu sampai kapan? Ya, semua orang berpikir sama dengan FNN. Kapan perubahan putih itu terjadi? Dan mahasiswa menganggap, saya kutip aja, Mas UI bilang waktu ditanya, kapan demokrasi kalian selesai? Ya, tunggu sampai kami menang. Itu artinya sampai Jokowi lengser. Jadi sebetulnya kita mesti pastikan aja bahwa ini hal yang biasa, melengserkan seorang presiden itu diatur di undang-undang. Tidak terlarang melengserkan presiden sebelum masa jabatannya selesai. Kenapa? Ya karena ada kejahatan politik di situ. Karena itu Presiden Jokowi sekarang dalam kedudukan impeachable, sangat mungkin untuk dilengserkan karena jumlah kejahatan dia termasuk di dalamnya, dan yang terutama adalah abuse of power, itu penggunaan kekuasaan untuk menghalangi keadilan, penggunaan kekuasaan untuk membungkam lawan-lawan politik, itu semuanya abuse of power. Jadi di dalam tingkat itu kita katakan bahwa sudah saatnya tiba. Yang dulu kita sebut sebagai the beginning of the end, sekarang betul-betul mungkin tinggal ya hitungan, enggak lagi hitungan minggu, ini hitungan hari aja itu lunglai Presiden Jokowi. Dan kita mulai membaca kecemasan beliau dengan berupaya mondar-mandir ke mall seolah-olah enggak Indonesia baik-baik aja, tiba-tiba ada yang nyentuh dari atas, Mulyono, Hel Mulyono. Jadi kita mesti mampu membaca kegeraman publik, dan itu bisa menghasilkan energi baru untuk memungkinkan Indonesia ditumbuhkan kembali di dalam syarat-syarat keadilan dan syarat-syarat kebebasan berpendapat. Salam akal sehat. Salam akal sehat.